Berkatilah kebaktian ini, berkatilah pemberitaan firman, berkatilah setiap orang yang datang. Kiranya Tuhan membersihkan hati kami, ampuni dosa kami, dan memberikan hasrat yang ingin menerima, ingin dididik oleh Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan doa ke-6 yang besar daripada Musa, seorang yang begitu agung, yang telah mengerjakan pekerjaan Tuhan yang bernilai kekal, menulis hukum-hukum, menulis kitab suci, memberitahukan kepada seluruh manusia bagaimana permulaan alam semesta diciptakan, bagaimana manusia harus hidup berkenan kepada Tuhan, bagaimana dunia ini akan terus-menerus di bawah pimpinan Allah yang agung, Allah yang suci itu. Doa-doa Musa membuktikan dia bukan seorang yang egois, bukan seorang yang mata sempit, bukan seorang yang jiwanya hanya memperduli sendiri dan keluarganya. Dia adalah seorang yang mempunyai hasrat, mempunyai keinginan yang agung, bagaimana hidup sebagai orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Doa pertama, dia minta hati yang berbijaksana. Kedua, dia minta anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Doa ketiga, dia minta sedini mungkin hatinya dipenuhi dengan cinta kasih yang besar dari Tuhan. Doa keempat, dia minta pada hari-hari Tuhan menindas manusia. Pada hari-hari manusia bertemu dengan segala kepijikan, boleh mempunyai bahagia yang kekal. Doa kelima, dia minta Tuhan nyatakan karyanya kepada dia sendiri. Dan doa keenam yang kita akan bicarakan hari ini. Di dalam doa kelima, Musa berkata, nyatakanlah pekerjaanmu, nyatakanlah karyamu kepada aku. Di dalam hidup seseorang perlu pernah melihat pekerjaan Tuhan. Kalau engkau selama hidup tidak pernah melihat, tidak pernah sadar, tidak pernah mengerti apa yang pernah dikerjakan oleh Tuhan, maka engkau hidup di dalam kesia-siaan. Engkau hanya berhidup di tengah-tengah perkelahian, percecokan, keributan, dan kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh umat manusia. Sama sekali tidak ada artinya. Tapi di dalam hidupmu, engkau pernah menampak cara Allah bagaimana bekerja. Apakah pekerjaan Allah yang paling besar? Di dalam hal ini ada 3 wilayah pekerjaan Allah yang harus kita mengerti. Pertama, apa yang hanya mungkin dikerjakan oleh Allah, tak mungkin dikerjakan oleh malaikat, tak mungkin dipekerjakan oleh manusia, tak mungkin dipekerjakan oleh setan. Hanya Allah yang mungkin mengerjakan. Ada 4 hal. Pertama, penciptaan. The creation work is only be done by God, no other take part. Tak ada orang lain yang ambil bagian di dalam menciptakan alam semesta. Penciptaan begitu agung, penciptaan begitu teliti, penciptaan begitu luas, penciptaan begitu sulit, penciptaan begitu sempurna. Siapakah yang mempunyai karya seperti ini
kecuali Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, hari ini kalau saya mau bicara the creation work only done by God, hanya tema ini saja 50 jam tidak cukup. Dari alam semesta bagaimana diatur, bintang-bintang planet bagaimana ditaruh di tempat-tempat yang berbeda, dan bumi ini bagaimana dibentuk, bagaimana terjadi antara bumi dan semua planet yang lain. Jaraknya tidak boleh berubah sedikit pun, karena semua sudah dihitung dengan teliti dan tidak meleset 1 senti pun. Saudara-saudara, yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu rumit, teratur jalan tidak beda 1 detik di dalam ratusan ribuan tahun. Siapa yang mungkin kecuali Allah yang mencipta? Allah menaruh manusia di atas hanya 1 planet, namanya bumi, dan hanya bumi ini mempunyai besi, nikel, krom, tembaga, bronze, dan batu bara. Hanya bumi ini mempunyai emas, perak, dan segala sesuatu yang hampir tidak mungkin ditemukan di dalam planet yang lain. Kamu anggap ini kebetulan? Kamu anggap ini adalah terjadi sendiri, tanpa rencana, tanpa bijaksana pengaturan, tanpa yang memerintah dan yang mengontrol kecepatan putaran daripada planet, edaran dari segala sesuatu bintang di dalam surya. Saudara-saudara, ini semua adalah rencana yang paling teliti, dan ini adalah ciptaan Tuhan Allah. Sir Isaac Newton, pada waktu dia tua, dia mengatakan, saya ingin menjelaskan arti daripada 2 buku kepada setiap umat manusia. Orang yang dianggap salah satu yang terpintar di dalam sejarah, Sir Isaac Newton mengatakan, buku pertama yang harus saya buka, saya menjelaskan, yaitu alam semesta. Buku kedua yang saya harus buka, harus saya jelaskan, adalah kitab suci. Maka Newton pada seumur hidup bagaimana menemukan dalil hukum fisika, bagaimana menjelaskan segala sesuatu keajaiban yang disimpan di dalam alam semesta. Waktu dia tua, dia menulis buku komentari mengenai buku Galatia, buku Daniel, buku Wahyu. Saudara-saudara, orang yang paling pintar ini, dia telah menjelaskan 2 buku, dan buku-buku ilmiah kita semua mengetahui waktu kita sekolah SMA, universitas. Buku-buku komentari sekarang berada di Oxford University, ada di beberapa perguruan tertinggi di Inggris, dan cetakan kopinya engkau boleh beli di dalam Amazon. Saya bukan main-main, saya bukan menipu, tapi ini semua fakta. Bahkan buku Newton saya memiliki yang dia tulis mengenai penjelasan kitab-kitab suci. Saudara-saudara, kalau kita melihat alam semesta, melihat segala sesuatu yang dipasang, yang dicipta, yang ditaruh di dalam seluruh angkasa ini, engkau tidak bisa tidak berkata, how great thou art. Alangkah besarnya engkau ya Tuhan, alangkah ajaibnya ciptaanmu ya Tuhan, alangkah misterius, alangkah begitu banyak bijaksana yang tersimpan di dalam. Yang membuat semua teratur adalah bijaksana Tuhan Allah, yang menjadi arsitek menciptakan seluruhnya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah bijaksana Tuhan. Maka di dalam Mazmur tulis
Tuhan menciptakan segala sesuatu dan menciptakan tubuh kita di dalam segala misterius dan keajaiban. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 8, Yesus berkata mewakili bijaksana Tuhan, "Aku Allah, arsitek Allah." Pada waktu dia menciptakan segala sesuatu. Ini karya pertama yang harus kita lihat. Orang yang sudah melihat segala sesuatu yang dicipta Tuhan tetap mengatakan, "Saya ateis." Orang itu kalau bukan orang gila, orang sengaja menipu sendiri. Saudara-saudara, kita harus jujur. Alam semesta terlalu agung, terlalu besar, sehingga kita hanya boleh bersujud, menyerahkan diri, dan memberikan bakti kepada Tuhan Allah. Nothing else, nothing more than, nothing outside of the ability and our duty to worship God. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Karya kedua yang kita terima adalah pimpinan Tuhan untuk saya. Karya yang hanya dikatakan di kerjaan Tuhan itu ciptaan. Karya kedua adalah pimpinan Tuhan. Kenapa saya dilahirkan tidak abad lalu, tidak abad selanjutnya? Kenapa di dalam sekarang ini? Kenapa saya hidup berapa puluh tahun? Siapa yang menopang kesehatan saya? Sampai setiap detik saya mendapat anugerah boleh hidup dengan sejahtera, damai, tentram di dalam anugerah Tuhan. Ini pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memimpin dan Tuhan menyatakan anugerah kepada manusia berdasarkan dua. Pertama, kebutuhan setiap pribadi yang berbeda-beda. Yang kau perlukan lain sama yang dia perlukan. Yang dia perlukan lain sama orang lain yang perlukan. Dan Tuhan mengetahui kebutuhan masing-masing. Maka Tuhan memberikan dengan bijaksana dan kepandaian Tuhan sendiri yang limpah, yang begitu kaya. Dua hal ini, kekayaan, kelimpahan, anugerah, berbijaksana Tuhan, dan kebutuhan yang beragam dari manusia yang berbeda-beda. Semua dipenuhi oleh Tuhan. Semua diberikan oleh Tuhan. Kita tidak pernah bayar. Engkau mesti tahu kalau engkau 7 bulan kerja tanpa bayaran, itu adalah sesuatu yang tidak layak. Karena Allah telah memberikan segala sesuatu kepada kita, tak pernah minta kita bayar apapun. Kita bayar kepada guru, guru menerima secara tidak layak. Kita belajar, kita bayar kepada profesor, profesor menerima secara tidak mestinya. Kita bayar kepada instansi, bayar kepada perguruan tinggi, kita bayar kepada orang yang kerja. Sebenarnya mereka tidak boleh menerima, karena setiap orang mendapat anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Lalu melalui anugerah Tuhan kita hidup, kita menerima, dan kita diisi kebutuhan setiap bulan dengan apa yang kita terima. Saudara-saudara, Allah memimpin, memberkati kita. Ketiga, Allah mengwahyukan kebenaran kepada manusia. Ini adalah hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Allah. Allah mencipta, Allah memimpin, Allah mengwahyukan kebenaran. Dan keempat, hanya Allah yang bisa kerjakan. Allah menggenapi penebusan dan melaksanakan kepada setiap orang yang membutuhkan. God is the creator. God is the guider. God is the revealer. And God is the redeemer. Dia mengerjakan 4 hal ini. Mari kita hidup, jangan lupa seumur hidup mau melihat karya Tuhan. Banyak orang suka baca buku. Saya sendiri membaca, membeli buku dengan uang sendiri.
lebih daripada 30.000 jilid buku. Semua masih di dalam perpustakaan pribadi saya. Saudara-saudara, saya ingin tahu segala. Saya ingin tahu arsitek. Saya ingin tahu komposisi musik. Saya ingin mengetahui manajemen. Saya ingin mengetahui ilmu bumi. Saya ingin mengetahui kimia. Saya ingin mengetahui fisika. Saya ingin mengetahui sejarah. Saya ingin mengetahui banyak hal yang saya secara autodidak mempelajari pelan-pelan selama 85 tahun. Tapi saya berkata kepada saudara, semua yang saya pelajari dari manusia hanya sebagian kecil. Yang saya lebih kagum adalah pekerjaan Tuhan yang agung, yang mencipta, yang memimpin, yang menebus, dan yang wahyukan kebenaran kepada kita. Kitab suci adalah buku pintar, buku bijaksana yang meliputi segala sesuatu. Waktu kita hidup melihat karya Tuhan, oh God, please show me your work. Alam semesta menyatakan kemuliaan Tuhan. Cakrawala menyatakan pekerjaan tangannya. Ini semua karya dari Tuhan. Musa berdoa, nyatakanlah karyamu kepadaku ya Tuhan. Ini doa kelima. Doa keenam, Musa doa apa? Nyatakan kemuliaanmu kepada anak-anak kita. Di sini dia doa dibagi. Nyatakan kepadaku dan nyatakan kepada keturunanku. Nyatakanlah kepadaku karyamu. Nyatakan kepada anak-anakku kemuliaanmu. Kemuliaan Allah. Mengapa kita pisahkan daripada karya Allah? Karena karya Allah di luar Allah, tetapi kemuliaan Allah di dalam diri Allah. Karya Allah adalah apa yang Tuhan kerjakan dengan tangannya, dengan bijaksananya, dengan rencananya. Tetapi kemuliaan Allah adalah yang berada di dalam diri Allah sendiri. Hakikat, sifat dasar, esensi yang paling fundamental di dalam diri Allah. Itu muliaan Allah. Di dalam mulia selalu bersangkut dengan kelakuan dan dengan sifat moral dan dengan atribut yang mengagumkan. Tuhan Allah menyatakan kemuliaan, berarti Tuhan menyatakan sifat ilahi di dalam bidang moral. Bagaimana menjadi kemuliaan Tuhan Allah. Allah yang sejati harus dikenal dari beberapa hal. Allah yang sejati harus memiliki ciri khas yang tidak ada gantinya. Jikalau tidak ada ciri khas tertentu, Allah bukan Allah. How can we know God is God? How can you discern who is the true God? Siapakah Allah yang sejati? Engkau bilang semua agama mempunyai Allah. Tidak. Banyak agama mempunyai Allah yang palsu. Yang bukan Allah dijadikan Allah. Yang diberalahkan yang sebenarnya adalah materi. Kayu, batu, pasir, pohon, laut, gunung dijadikan Allah oleh animisme. Banyak hal yang bukan Allah dijadikan Allah. Itu Allah palsu. Itu adalah sebagian dari alam, tetapi bukan dari Allah sendiri. Allah pencipta, alam ciptaan. Barang siapa menjadikan ciptaan menjadi Allah, mengganti yang pencipta, itu penipu diri dan itu membodohi sendiri sampai selama-lamanya. Saya terus pikir, kasihan orang yang tidak mengenal Allah, jadikan yang bukan Allah itu Allah, lalu menipu diri seumur hidup sampai mati baru sadar yang saya percaya salah. Yang saya anggap Allah bukan Allah,
Tapi orang seperti itu, engkau kasih tahu dia mau dengar? Tidak, karena dia telah memperalah yang bukan Allah. Dan dia meyakini yang dia terima pasti benar. Dia tidak mau dinasihati. Dia tidak mau berubah. Dia tidak mau bertobat. Karena dia tidak pernah rasa dia percaya kepada Allah yang palsu. Barang siapa yang palsu dipercaya sebagai yang benar, itu bukan ditipu, tetapi dia juga menipu diri. Saudara-saudara, di dalam zaman Mesir mereka anggap burung itu Allah, menganggap sapi itu Allah. Jadi mereka banyak ilah-ilah palsu yang badannya manusia, kepalanya burung. Badannya manusia, kepalanya sapi. Badan manusia, kepalanya binatang. Sekarang tidak ada orang percaya itu. Semua yang dianggap Allah di dalam zaman 3.500 tahun yang lalu, di dalam zaman Musa masih berada. Sekarang sudah tidak ada orang percaya. Termasuk orang di Mesir, tidak ada orang percaya. Tapi saat itu termasuk Firaun, termasuk raja pun harus berbakti kepada binatang-binatang itu. Karena mereka anggap itu Allah. Saya tanya, apakah agama lain yang sekarang percaya Allah mereka yang dianggap benar, betulkah memang benar adanya? Tidak. Tuhan berkata, I am the only God. Besides me, you should not have other God. Hanya agama Kristen. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan mengumumkan kalimat ini. Akulah Allah yang sejati. Akulah Allah satu-satunya. Di luar aku tidak ada Allah. Engkau tidak boleh memperalah yang lain mengganti aku Allahmu yang sejati. Kitab suci yang mengatakan kalimat ini, engkau tetap tidak mau percaya, silakan. Engkau anggap itu kebebasan, engkau beragama. Tetapi Allah yang sejati tidak bergantung. Bebas engkau menentukan yang kau menganggap Allah, itu pasti adalah Allah. Jadi saya kira saya harus jelas berkata kepada saudara, yang disebut Allah harus mempunyai syarat mutlak bahwa dia itu Allah. Syarat mutlak itu tidak boleh kompromi, tidak boleh diganti, tidak boleh dijual, tidak boleh dipalsukan, tidak boleh ditolak. Apakah syarat kemutlakan Allah itu Allah? Allah yang sejati harus mempunyai syarat mengapa dia disebut Allah. Kalau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keharusan, kemutlakan Allah disebut Allah, maka dia pasti bukan Allah. Banyak orang beragama, mereka kira agama mereka pasti betul, pasti tidak perlu diragukan, pasti tidak boleh diganggu. Barang siapa berani mengkritik nyicak agama, maka mereka dipenjarakan, mereka dibunuh, mereka disiksa, mereka bahkan dibacok kepalanya. Kira dengan cara ketat seperti ini, dengan cara kejam seperti ini, bikin orang takut sehingga agama mereka menjadi betul. Tetap tidak. Agama itu betul tidak betul tidak tergantung kepercayaanmu berapa tegas dan berapa ketat dan berapa tidak boleh kompromi. Karena agama yang sejati akan diakui oleh Allah yang sejati sendiri. Agama yang sejati berasal dari Tuhan. Wahyu kebenaran berasal dari Allah yang benar. Maka Allah yang benar
harus mempunyai sifat, mempunyai mutu, mempunyai kualifikasi yang benar. Apakah yang benar itu? Apakah menjadi sifat yang tidak boleh kompromi di dalam agama yang sejati? Itulah yang kita bicarakan di dalam doa ke-6 dari Musa. Show your glory to my descendant, oh God. Anakku perlu melihat, keturunanku perlu mengetahui kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab satu-satunya orang yang mau melihat kemuliaan Allah dengan doa, Tuhan nyatakan kemuliaan kepada-Ku, orang itu adalah Musa. Di dalam doa ke-6 dia minta Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu kepada anak, kepada keturunan, kepada generasi baru yang offspring dari saya, yang dilahirkan di bawah hidup saya. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah anak-anakmu sudah kenal kemuliaan Tuhan? Apakah cucumu melihat kemuliaan Tuhan? Kalau mereka sudah melihat Tuhan, mereka pasti berbeda. Orang yang sudah pernah melihat kemuliaan Tuhan, dia tidak sembarangan hidup. Dia akan dengan teliti berjalan di dalam cahaya Tuhan. Dia akan teliti berjalan di dalam hukum Tuhan. Dia akan dengan sungguh-sungguh tidak melanggarkan perintah Tuhan, karena dia pernah melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, apakah yang disebut kemuliaan Tuhan? Yaitu sifat moral ilahi yang tidak bisa dipalsukan, yang tidak boleh diganti dan tidak boleh dilalaikan oleh setiap manusia. Karena Alkitab berkata kita dicipta di dalam Dia, kita dicipta melalui Dia, dan kita dicipta bagi Dia. Siapa Dia? Dicipta melalui Dia. Tuhan pakai siapa mencipta kita? Dicipta bersandarkan Dia. Tuhan bersandar siapa menjadi pencipta kita. Kita dicipta bagi Dia, oleh Dia. Kita dicipta untuk siapa? Kristus. Christ is one who God used to create us. Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara. Yesus Kristus adalah satu-satunya oknum di mana Tuhan pakai untuk mencipta segala sesuatu. Mencipta manusia. Yesus adalah satu-satunya yang dipakai Tuhan supaya kita menjadi ciptaan. Dan kita dicipta oleh Dia, dan dicipta melalui Dia, dan kita dicipta bagi Dia. Itu sebab mengenal Kristus, ini kunci pengenalan terhadap Allah. To know Christ is to know God. Through Jesus Christ, you understand God. Yesus Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang kembali kepada Bapa kecuali melalui aku. Only through me you come back to God. Only through me you return to my Father. Hanya melalui Kristus kita mengenal Tuhan. Hanya mengenal Kristus kita mengenal rencana Allah. Kristus ada kunci di dalam teologi. Kristus adalah pengantara di mana kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, melalui Kristus. Karena Allah memakai Dia mencipta kita. Tuhan mencipta kita bagi Dia yang dipakai untuk mencipta kita. Lalu saya mau tanya, sifat ilahi yang bermoral itu sifat apakah yang menjadi kemutlakan, yang menjadi fondasi, menjadi kunci kita percaya kepada Tuhan. Allah yang sejati
paling dasar, 5 sifat tidak boleh kurang, tidak ada, tidak boleh kita lalaikan. Pertama, Allah itu haruslah kebenaran. God is truth. Alkitab mengatakan Allah itu kebenaran. Alkitab mengatakan Yesus kebenaran. Allah mengatakan Roh Kudus kebenaran. Allah adalah kebenaran yang dinyatakan di seluruh wahyu perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kristus adalah kebenaran melalui pengakuan Dia sendiri. I am the way, I am the truth, and I am the life. Ini adalah pengakuan sendiri dari Allah sendiri. Allah kebenaran. Pribadi kedua Allah kebenaran. Pribadi ketiga Roh Kudus kebenaran. Roh Kudus adalah kebenaran tercantum di dalam 1 Yohanes pasal ke-5. Saudara-saudara, sehingga Allah Tritunggal adalah kebenaran. Yang tidak benar bukan Allah. Yang tidak kebenaran tak mungkin Allah. Allah adalah Allah. Pertama, karena Allah adalah kebenaran. Saudara-saudara, itu sebab engkau belajar bagaimana limpah, bagaimana kayanya pengetahuanmu. Tak mungkin Allah terbentur dengan yang kau belajar sebagai kebenaran. Because God is truth. There is no conflict between what you learn as a truth with God who is your creator. Yang mencipta kita adalah kebenaran. Maka Dia dalam segala sesuatu tak mungkin terbentur dengan kebenaran yang sejati yang kita pelajari. Saudara-saudara, jika engkau menemukan yang kau pelajari kebenaran ada berbeda dan bentur dengan Allah yang kau terima di dalam agama, kemungkinan cuma 2. Agama yang kau terima salah, atau ilmu yang kau pelajari belum sempurna. Waktu ilmu yang kita pelajari belum sempurna, kelihatan banyak hal yang terbentur antara ilmu dan Alkitab, antara Alkitab dan pengetahuan. Kenapa agama sama pengetahuan itu terbentur? Karena pengetahuan belum sempurna. Manusia sebelum mengetahui alam semesta, bagaimana bumi bundar, selalu mempunyai pikiran bumi itu persegi, ada 4 sudut. Itu terbentur dengan firman Tuhan karena pengetahuan belum mencapai kesempurnaan. Kemungkinan kedua, pentafsiran kitab suci masih salah. Kalau salah mengerti kitab suci, maka apa yang diartikan dari firman Tuhan sekarang menjadi terbentur dengan ilmu. Berarti konflik itu tidak mungkin tidak ada. Tafsiran yang salah terbentur dengan ilmu yang benar. Ilmu yang belum sempurna terbentur dengan kitab suci yang diwahyukan. Itu sebab kita percaya Allah itu tidak mungkin salah. Allah harus mempunyai kebenaran yang sesuai dengan logika yang ketat, yang sempurna. Allah tak mungkin berlawanan dengan semua penemuan yang benar dari fisika. Saudara-saudara, itulah sebabnya menemukan tafsiran yang benar, jangan sembarangan tafsir Alkitab, maka engkau tidak akan menyeleweng, engkau tidak akan tersesat, engkau akan memelihara sinkronisasi dan harmonisasi antara firman Tuhan dan ilmu pengetahuan di dunia ini. 2 ini tidak mungkin terbentur. Karena yang mewahyukan kitab suci adalah Allah. Menciptakan alam semesta adalah Allah. Yang Dia wahyukan supaya kita mengerti. Yang Dia ciptakan supaya kita menikmati. Maka kita boleh mengerti
apa yang diciptakan Tuhan untuk kita menikmati. Dan pengertian itu tidak bersalah, tidak berlawanan dengan yang dicipta oleh Tuhan. Itu sebab satu di antara kedua ini adalah persatuan, keharmonisan, dan kecocokan yang diwahyukan, yang diciptakan. Because God is the truth. So, any God who is not the truth is not God. Di dalam agama apa saja, kalau mengandung yang tidak benar, Allah itu bukan Allah. Allah yang sejati haruslah Allah kebenaran. Allah kebenaran barulah Allah yang sejati. Ini pertama. Kedua, apakah yang menjadi esensi moral? Apakah yang menjadi esensi substansi Allah yang tidak boleh ganti, tidak boleh kompromi, dan tidak boleh dipalsukan? Yaitu keadilan. Allah yang sejati harus adalah Allah yang adil. Allah yang disebut Allah, tetapi hidupnya tidak adil, itu pasti bukan Allah. Allah adil dari kekal sampai kekal. Dari sebelum dunia berada dia adil, sampai setelah sesuatu dicipta dia adil, sampai akhir kiamat dunia dia tetap adil. Allah yang adil itu adalah Allah yang sejati. Di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam kitab suci, di dalam perjanjian baru, di dalam khususnya hidup Yesus Kristus, dinyatakan Allah adalah Allah yang adil. Adil dan benar tidak bisa dipisahkan. Keadilan, kebenaran, the righteousness and the truth of God cannot be separated. Saudara-saudara, Allah yang sejati, Allah yang adil. Dia tidak memandang bulu, dia tidak mempincangkan dua belah. Orang putih, orang hitam, adil. Orang dewasa, anak kecil, adil. Orang Kristen, orang tidak Kristen, semua harus adil. Allah yang adil, Allah yang sejati. Di dalam ada agama yang Allahnya tidak adil, jangan percaya. Di dalam masyarakat pemerintah yang mengandung prinsip tidak adil, jangan terima. Allah yang sejati adalah Allah yang adil. Yang adil dan benar itu harus dipelihara dengan ketat, tidak boleh dikompromikan, tidak boleh ditawar, tidak boleh dibuang, karena itu prinsip ilahi. Saudara-saudara, di dalam peribahasa Tiongkok ada satu kalimat yang sangat menakutkan. Ta i mie chin. Coba ikut 1, 2, 3. Ta i mie chin. Manusia mempunyai keadilan dan kebenaran yang mutlak, berani menghukum familia sendiri. Jikalau anak saya salah, saya minta dia harus dihukum. Jikalau keturunan saya korupsi, mereka harus masuk penjara. Saya sebagai orang tua tidak boleh membela anak, tidak boleh membela istri, tidak membela cucu, karena saya harus mementingkan kebenaran, keadilan lebih daripada mementingkan anak, cucu, famili, relatif saya. Nah, ini istilah ta i mie chin. Di dalam kebudayaan Tiongkok menjadi satu istilah yang menakutkan, sehingga banyak orang tidak berani membela anaknya yang korupsi, atau istrinya, atau keturunannya yang tidak mengikuti kebenaran hukum. Saudara-saudara, di Tiongkok ada cerita-cerita papanya harus menyerahkan anaknya untuk dipotong kepala karena dia menemukan anaknya terlalu rusak, sehingga dia mengetahui dia tidak berhak membela anaknya.
Meskipun anaknya bagaimana dicintainya, dia mengetahui kebenaran lebih berkuasa, lebih bernilai, lebih penting daripada membela anak. Anaknya diserahkan ke pemerintah, sudah dipotong kepalanya. Yang menjadi ayah bisa nangis setengah mati karena keturunannya dibunuh. Dia tidak ada lagi orang yang meneruskan dia punya hidup, dia punya jiwa, dia punya karya. Tapi dia harus melakukan itu. Saudara-saudara, di dalam kerajaan Romawi juga pernah ada seorang jenderal, karena anaknya melanggar hukum, akhirnya ditemukan oleh pemerintah dan mereka bilang sama dia, anakmu harus dibunuh. Bapaknya mengatakan, demi negara, demi kerajaan Romawi, saya patuh kepada pemerintah. Silakan bunuh dia. Anak seperti itu saya lebih baik tidak memiliki, karena dia memalukan namaku. Dia juga merusak negara Romawi yang begitu agung. Saya lebih baik menyerahkan dia, dipenjarakan, dibunuh, mati. Saya hati lega, hidup sebagai manusia. Nah saudara-saudara, ini hal yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Anak Allah. Kenapa dipaku di atas salib? Kenapa Yesus mati di Golgota? Karena Allah tidak bisa melihat dosa terjadi di hadapan dia. Sehingga pada waktu Yesus menanggung dosa kita, dia sendiri dipaku di atas kayu salib. Allah meninggalkan dia sehingga Yesus berteriak, oh Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Kemarin malam saya jam 3 masih tidak bisa tidur. Dan akhirnya saya melihat ada apa yang penting bisa saya pelajari. Saya menemukan satu cerita pendek. Di Amerika ada seorang polisi melihat satu mobil yang ugal-ugalan. Lalu dia berhenti ke mobil itu. Turun. Periksa SIM. Periksa surat mobil. 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan yang cantik, sedang pacaran di dalam. Mereka guyonan, ketawa. Mereka main-main. Kenapa turunkan saya? Saya mau lihat SIM-mu. Saya lihat engkau ada surat pengemudi atau tidak. Setelah ditunjukkan, mereka kira selesai. Polisi itu tidak. Saya akan menghukum kamu karena ugal-ugalan di tengah jalan. Ini sangat membahayakan masyarakat. Anak muda itu mengatakan, tahukah saya siapa? Saya anaknya seorang kolonel yang terkenal di pemerintah. Saudara-saudara, Allah yang sejati adalah Allah yang benar. Kedua, Allah yang sejati harus Allah yang adil. Ketiga, Allah yang sejati harus Allah yang suci. Saudara-saudara, semua agama yang percaya kepada Allah yang tidak suci tidak akan panjang. Karena Allah tidak mengizinkan agama seperti itu merajalela. Sudah perhatikan agama. Perhatikan pendiri agama. Adakah agama mempunyai pendiri yang suci seperti Yesus Kristus? Tidak ada. Alkitab Lukas pasal 1 ayat 35, penghulu malaikat Jibril menyatakan diri kepada Maria dan berkata, yang kau akan lahirkan akan disebut yang kudus dari Allah. The one who is giving birth will be called the Holy One of God. Dialah yang suci dari Allah.
Dan dia akan disebut nama The Son of God in the highest. Allah mempunyai anak tunggal yang akan dilahirkan melalui rahimmu. Saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Di dalam seluruh kitab suci, satu-satunya malaikat yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah Gabriel. Sekali lagi, satu-satunya malaikat, tidak pernah keluar dari mulut malaikat yang lain yang menyatakan Yesus adalah anak Allah, itu adalah Jibril. Di dalam Alkitab, Jibril mengatakan Yesus Kristus anak Allah di tempat yang mahal tinggi. Di dalam agama lain, Yesus tidak mungkin anak Allah. Allah tidak mungkin mempunyai anak. Di dalam benturan ini, mari kita kembali kepada Alkitab. Yang suci dari Tuhan, siapa dia? Yesus. Yang disebut anak Allah di tempat mahal tinggi, siapa dia? Yesus. Ini bukan keluar dari para orang biasa. Bukan keluar dari teolog yang belajar. Ini keluar dari mulut malaikat yang mengwahyukan kepada seorang anak darah Maria. Kau akan melahirkan Sang Kudus dari Allah. Dan dia akan disebut anak Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, siapa paling suci di dalam pendiri-pendiri agama yang sekian banyak? Di dalam agama-agama, tidak semua agama mempunyai pendiri. Ada yang mempunyai pendiri, ada yang tidak ada. Tapi saya berkata, di antara pendiri-pendiri agama yang ada, hanya satu yang mutlak suci, namanya Yesus Kristus. Because he will be called the Holy One of God. Satu-satu yang Sang Kudus dari Tuhan Allah. Itu sebab tak ada pendiri agama yang berani pernah mengatakan, siapa di antara kamu yang boleh menunjukkan dosaku? Kalimat ini cuma satu kali muncul di dalam buku manusia. Kalimat ini cuma satu kali ditantangkan dari satu mulut, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal ke-8, Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, Yesus membicara tantangan ini di depan murid-murid, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Coba. Selama 2000 tahun sampai sekarang, tidak ada satu orang bisa menemukan, bisa mencari, bisa menunjukkan dosa Yesus melalui hidup 33 tahun setengah ini. He is the only one of God. The only Holy One of God. Satu-satunya yang suci. Satu-satunya yang suci dari Tuhan Allah, yang pernah jelma menjadi manusia, pernah hidup secara daging di tengah-tengah kita. Tetapi bedanya, dia tidak ada dosa. Puji Tuhan, kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena dia tidak berdosa, maka hanya dia yang sanggup melepaskan kita dari kuasa dosa. Hanya dia yang sanggup menebus kita dari kuasa iblis, sehingga kita dilepas daripada hukuman dosa. Karena Tuhan adalah juru selamat yang menebus orang berdosa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini ketiga. Pertama, Allah yang benar. Kedua, Allah yang adil. Ketiga, Allah yang suci. Ketiga hal ini, kesucian, kebenaran, keadilan, tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diganti, tidak boleh ditiru, tidak boleh dipalsukan. Yang suci itu suci mutlak.
Yang adil, adil mutlak. Yang benar-benar mutlak. Dan hanya Kristus, hanya Tuhan Allah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Menyatakan ketiga hal yang mutlak di dalam diri Tuhan. Selain itu, keempat, mutu kualifikasi apa yang menjadikan Allah itu Allah, yaitu kebajikan. Saudara-saudara, banyak orang mempunyai hati yang jahat, mempunyai pikiran yang jelek, mempunyai motivasi yang suka mencelakakan orang lain. Saya minta saudara perhatikan, baik-baik cari teman yang hatinya baik, yang motivasinya polos, yang tidak pernah merugikan, tidak pernah mencelakakan engkau. Orang itulah temanmu yang abadi. Jikalau ada orang yang suka merugikan, suka menipu, suka curang, suka munafik, suka mempunyai pikiran yang campuran kejahatan, dekat dengan kamu, tolak dia. Dan saya berkata kepada saudara, manusia yang paling murni, paling bajik, tidak pernah mempunyai kejahatan untuk kita, hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam buku Nabi Yeremia, Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia, beritahu kepada Israel yang di dalam niat Tuhan hanya ada kebajikan. Allah tidak pernah mempunyai niat yang jahat untuk umatnya. Allah tidak pernah mempunyai rencana yang tidak baik untuk umat Tuhan sendiri. Itu sebab we have a best friend, a good friend. Jesus is a good teacher. Yesus adalah yang paling baik. Selain kebenaran, keadilan, kesucian, Dia adalah Allah yang baik. Yesus adalah Tuhan yang baik. Tak pernah mempunyai pikiran jahat, tak pernah mempunyai motivasi yang sedikit pun jelek menghadapi kita. Itulah Tuhan yang sejati. Kelima, terakhir, bagaimanakah kita mengetahui Dia Allah? Hal kelima, penuh cinta kasih. Selain Dia benar, selain Dia suci, selain Dia adil, selain Dia baik, Dia harus penuh cinta kasih. Di dalam semua Allah-Allah yang besar, khususnya manusia yang mengagungkan Allah yang besar, kebanyakan kejam. Kebanyakan berkuasa tapi kejam, ganas. Selalu ketat dan berusaha mengadili manusia. Bagi orang Kristen tidak. Kita punya Allah mempunyai cinta kasih yang lebih besar daripada kuasa penghakiman. Sehingga Dia rela mengampuni, rela menghapus dosa. Tuhan mau menjadikan kita orang yang dicintai, orang yang menerima penebusan, pengampunan, karena Dia kasih adanya. God is love. Biarlah orang mendengar Allah yang sejati, Allah yang mengasihi. Kristus penebus yang sungguh-sungguh, penebus yang mengasihi. Di dalam agama Kristen, Yesus dibunuh mengganti dosa manusia. Bukan hanya mempunyai sesuatu pengertian terhadap kita, cinta kasih kepada Dia sendiri itu kasih. God is love. Allah kasih berbatu menjadi satu. Allah itu adalah kasih. Hanya di majalah Kristen, tidak ada di ajaran lain, tidak ada di agama lain. Ini 5 hal. Pertama, kebenaran. Kedua, keadilan. Ketiga, kesucian. Keempat, kebajikan. Kelima, cinta kasih. Inilah 5 hal yang mutlak. Jadikan Allah itu Allah. God is God. God is God only if God have these 5. Truth, righteousness, holiness,
goodness and loving kindness. Bersyukur kepada Tuhan yang kita percaya bukan Allah palsu, bukan Allah kopi, bukan Allah yang mengganti Allah yang sejati. Yang kita percaya Allah yang sejati, sungguh-sungguh Allah sejati. Karena dia mempunyai 5 hal yang tidak ada pada agama orang lain. Di dalam dewa-dewa orang Gerika, engkau melihat dewa-dewanya bisa curi istri orang lain, bisa sama-samar pergi berzina dengan nyonya orang lain. Itu bukan Allah sejati. Di dalam agama Mesir, dewa-dewanya itu seperti binatang. Itu bukan Tuhan Allah yang pencipta. Mereka menjadi ciptaan untuk mengganti sang pencipta. Ciptaan itu dicipta, dia bukan yang mencipta. Maka ciptaan bukan Allah. Allah adalah Allah, karena dia yang mencipta segala sesuatu. Dewa Yunani, pergilah. Dewa Mesir, pergilah. Dewa dari agama lain tidak layak menjadi Allah. Karena kelima hal yang mutlak, yang tidak boleh berkompromi, hanya dimiliki oleh Allah orang Kristen. Our God is holy God. Our God is truth God. Our God is righteous God. Our God is goodness God. Our God is loving kindness God. Hari ini kita membicarakan wahyu 6 dari Musa. Nyatakanlah kemuliaanmu kepada anak-anakku. Hai anggota gereja Reform Injil Indonesia, di mana anakmu? Saya tanya, di mana anakmu? Apa yang mereka lihat tentang Tuhan? Apa yang mereka pelajari? Apa yang mereka mengerti tentang Tuhan? Doalah seperti Musa. Tuhan nyatakan muliamu. Mulia Tuhan di dalam kebenaran, di dalam keadilan, di dalam kesucian, di dalam kebajikan, dan di dalam cinta kasih. Sekarang banyak anak muda cari gereja seenak mungkin. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang hanya bisa kebaktian 3 kali. Kalau panjang waktu tidak cukup untuk gelombang kedua. Banyak anak muda senang karena tidak usah lama-lama dengar khotbah. Bosan, ngantuk, bikin kita tidak semangat. 1 jam sudah boleh pergi main-main. Mau pergi dansa, mau pergi berwisata, mau pergi mana-mana, masih banyak waktu. Mengapa pakai banyak waktu di gereja? Saudara-saudara, orang yang cari kebenaran tidak peduli waktunya berapa panjang. Saya tidak berarti makin panjang makin ada kebenaran di dalamnya. Tidak. Tapi saya berkata kepada saudara, yang membatas jam untuk kebaktian itu sudah salah. Jangan ikut orang-orang sembarangan. Jangan ikut mereka yang mau sendiri memputarbalikkan kitab suci. Jangan ikut-ikut mereka yang melampiaskan nafsu dan tidak mempedulikan kehendak Tuhan. Mari kita menjalankan apa yang dikatakan Tuhan. Carilah jalan yang benar. Yang benar ke dalam surga. Jalannya sempit, pintunya sempit, yang menemukan sedikit. Sekarang banyak orang mau sebanyak mungkin, semewah mungkin, seenak mungkin, selancar mungkin, tapi akhirnya jeblos ke dalam kesalahan-kesalahan yang tidak ada tolongnya. Tuhan memberkati kita. Siapakah Allah yang sejati? Allah yang benar, Allah yang adil, ada yang suci, Allah yang baik, dan Allah yang cinta kasih di dalam kitab suci. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita baik-baik merencanakan anak-anak kita sampai besar, sampai tua, tidak melupakan sifat ilahi yang benar itu, sehingga mereka tidak menyeleweng, tidak meninggalkan Tuhan. Saya sekarang sudah tua,
Saya mengamati anak-anak saya satu persatu. Saya tidak mau mengganggu kebebasan mereka. Saya tidak mau memaksa iman mereka. Saya berdoa supaya mereka mencintai Tuhan. Mereka mengenal sifat Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka menerima karya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Yang belum nikah, berdoa mencari jodoh yang cinta Tuhan, yang sehati menjalankan perintah Tuhan di dalam hidupmu. Engkau yang sudah mempunyai anak, didik mereka, jangan sampai mereka meleset, jangan sampai mereka menyeleweng. Kiranya Tuhan memimpin kita dan memimpin keluarga kita, memimpin anak kita. Ini doa ke-6. Oh Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu kepada anak-anak keturunan kami. Mari kita berdoa. Kita semua tunduk kepala. Saya minta pendeta Ongko Wijaya naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa. Menyahut kalimat doa ke-6 dari Musa hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan. Siapakah kami sehingga boleh mengenal Allah yang benar? Siapakah kami boleh mengenal Allah yang sungguh-sungguh mulia? Kami rindu ya Tuhan, biarlah anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah mereka juga boleh mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang adil, Allah yang berbijaksana, Allah yang mengasihi, dan Allah yang bijak. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi untuk firman yang kami boleh dengarkan. Kiranya sungguh-sungguh melalui pemberitaan firman Tuhan, kami boleh semakin dan semakin dibawa dan dipersiapkan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.